Bab 973. Bertarung melawan pendekar suci. 1. Warrior yang muncul di depan Rasia Lu. Pada saat ini, wajah Rasia Lu bahkan tidak bisa dikenali olehnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah, meridian dan tulangnya patah, napasnya lemah dan tidak begitu jelas. Tidak hanya itu, diafragma Rasia Lu juga hancur. Otak warrior yang langsung kosong. Dia berlutut, duduk di depan Rasia Lu, dan menatap Rasia Lu yang terbaring di tanah dengan penuh darah. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat sedih, "Aku benci, sangat benci, aku benci dengan ketidakmampuanku. Ini adalah orang yang lemah." Ical Li muncul tidak jauh dari Warrior Yang, dan berkata dengan dingin, "Warrior Yang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, datanglah ke Sekte Suci Awan, dengan demikian kamu masih bisa tetap hidup. Jika tidak, kalau tidak, kamu bajingan." Warrior yang menoleh ke arah Ical Li dan tiba-tiba berteriak. Begitu selesai bicara, Warrior yang menghilang seketika. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Ical Li. Pada saat yang sama, ujung pedangnya langsung ditujukan ke alis Ical Li. Semut. Melihat warrior yang bertindak, Ical Li mendengus dingin. Dia langsung melambaikan tangan kanannya, energi vitalitas keluar, dan langsung membuat warrior yang terpelanting sejauh ribuan kaki. Ical Li baru hendak bertindak, tetapi alisnya sedikit mengernyit, karena seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di lapangan. Pria berpakaian hitam itu membawa Rasia Lu di punggungnya dan melarikan diri menuju kota Yunhai. "Mau kabur? Mati sana!" Ical Li berteriak marah dan hendak bertindak, namun pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, tangan kanannya mengepal, dan dia menyerang ke depan. Begitu tinju itu dikeluarkan, sebuah pedang sudah tiba di depannya. Tinju dan pedang bertabrakan, lalu terdengar suara ledakan keras. Ical Li mundur 10 langkah, tinjunya retak dan darah meluap. Jurus pembunuhan instan. Serang pedang ini otomatis adalah jurus pembunuhan instan milik Warrior Yang. Dengan bantuan dari jiwa pedang alam ketiadaan, serangan pedangnya ini tidak hanya menahan pukulan Ical Li, tetapi juga melukai Ical Li. Jika orang luar tahu bahwa warrior yang telah melukai Ical Li dengan satu serangan pedang, maka nama warrior yang akan menjadi eksistensi yang paling mencolok di Qingzu, karena warrior yang baru masuk ke level setengah suci biasa. Seorang setengah suci biasa melukai pendekar suci, dalam sejarah Qingzu, bukannya tidak ada, namun pasti tidak lebih dari satu orang. Tinju Ical Li menghalangi serangan pedang warrior yang, ekspresinya sedikit tidak enak dipandang. Kekuatan serangan warrior yang ini begitu besar sehingga dia pun harus berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Justru karena inilah, pada saat ini dia sudah benar-benar menyerah untuk mengajak warrior yang masuk ke sekte mereka. Jenius seperti itu akan lebih aman jika dibunuh. Ekspresi kekejaman melintas di mata Ical Li, kemudian aura menakutkan melonjak dari tubuh Ical Li. "Mati!" Ical Li berteriak marah, tinjunya langsung dibanting keluar, dan membuat warrior yang terpelanting lagi. Ical Li memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejarnya, dan mengeluarkan tinjunya ke warrior yang. Sebuah energi besar tinju langsung menghancurkan ruang, dan langsung mengenai tubuh warrior yang. Warrior yang terpelanting lagi hampir 1000 meter, tapi dia baik-baik saja, karena dia mengorbankan cube dimensi pada saat yang tepat, dan cube dimensi membantunya memblokir sebagian besar kekuatan Ical Li. Senjata ajaib. Mata Ical Li sedikit menyipit, dan ada sedikit keterkejutan di matanya.
Dia tidak menyangka bahwa kotak hijau yang telah melindungi warrior yang berkali-kali adalah sebuah senjata ajaib. Bahkan itu merupakan barang langka di Sekte Suci Awan. Apakah kamu pikir senjata ajaib itu bisa melindungimu? Meskipun senjata ajaib itu kuat, namun pemilik yang menggunakannya terlalu lemah, jadi kamu masih tetap akan mati. Setelah Ical Li mengatakan ini, sebuah tangan langit raksasa jatuh dengan ganas dari langit dan langsung naik ke atas kepala warrior yang. Itu akan membuat warrior yang hancur berkeping-keping. Tangan raksasa itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, itu bisa langsung membuat tanah di bawah kaki warrior yang runtuh menjadi jurang maut. Kekuatan pendekar suci sangat menakutkan. Melihat tangan raksasa itu jatuh, tatapan warrior yang penuh dengan kebencian. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Niat pedang masuk ke sarung pedang kuno itu, lalu segera ditarik. Syuh! 40 energi pedang melintas di langit, dan langsung meledak di tangan raksasa itu. Energi pedang itu menghilang, dan tangan raksasa itu dibuat bergetar. Tetapi saat berikutnya, 40 energi pedang yang lain menyerang tangan raksasa itu lagi. Ketika energi pedang kelima itu mengenai tangan raksasa itu berguncang hebat, lalu hancur berkeping-keping di udara. Melihat adegan ini, kelopak mata Ical Li berkedut, dia tidak menyangka bahwa pukulan seriusnya bisa dihancurkan oleh warrior yang. Ketika dia hendak bertindak lagi, pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan, "Anjing, mati kamu." Selesai mengatakan ini, cahaya pedang muncul di depan Ical Li. Jurus pembunuhan instan. Kali ini, warrior yang sekali lagi mengeluarkan jurus pembunuhan instan. Ical Li mencibir. Jurus ini sedikit mengancamnya ketika dia dalam keadaan tidak siap, tetapi ketika dia memiliki persiapan, ancaman dari jurus ini hampir tidak berarti. Tepat ketika dia hendak bertindak lagi, tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Karena kekuatan besar yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kekuatan domain. Pada saat ini, ekspresi Ical Li akhirnya berubah. Dia otomatis tahu bahwa warrior yang telah menguasai domain pedang, tetapi sebelumnya warrior yang belum pernah menggunakannya, jadi dia benar-benar melupakan ini. Sekarang warrior yang tiba-tiba menggunakannya, dapat dikatakan membuatnya tidak sempat melakukan perlawanan. Namun, reaksinya tidak lambat. Pada saat warrior yang menggunakan domain pedang, dia mengeluarkan serangan tapak ke arah depan. Namun, ketika dia bertindak, dia dengan ngeri menyadari bahwa tangannya seperti sangat berat, dan saat ini kecepatan jurus pembunuhan instan warrior yang ini tiba-tiba berlipat ganda. Dengan demikian, pedang warrior yang langsung menusuk dada Ical Li, tapi dia tidak bisa menusuknya lebih dalam lagi. Warrior yang terkejut, dan ketika dia melihatnya lebih dekat, dia menyadari bahwa Ical Li memakai satu set baju besi emas di bawah pakaiannya. Pedangnya menusuk ke set baju besi lunak ini, dan hanya membuat baju besi lunak itu sedikit penyok. Selain itu, baju besi lunaknya masih utuh. Tingkat immortal. Warrior yang hendak mundur, tetapi pada saat ini Ical Li maju dan langsung memukul dada warrior yang. Bak! Warrior yang langsung terpelanting mundur dengan tubuh melengkung. Ical Li mengulurkan tangannya ke depan, dan meraba-raba, kemudian berteriak penjara langit dan bumi. Selesai dia mengatakan ini, warrior yang terpelanting tiba-tiba menabrak penghalang ruang yang tak terlihat. Kemudian, semua ruang di sekitar warrior yang berubah menjadi penghalang ruang. Penghalang ruang ini seperti sangkar yang kokoh, menjebak warrior yang hancur. Suara Ical Li terdengar lagi.
Ketika dia selesai bicara, penghalang ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba meledak. Penghalang ruang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan pusaran pusat energi hitam yang besar langsung menenggelamkan warrior yang. Setelah beberapa saat, sebuah lubang hitam besar muncul di depan Ical Li, dan warrior yang sudah tidak ada lagi. Melihat lubang hitam di depannya, ada senyuman cibiran di sudut mulut Ical Li, dan dia berkata, "Warrior yang, kamu memang hebat, tapi memangnya kenapa? Di depan pendekar suci, kamu hanyalah semut." Namun pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, tiba-tiba sebuah cahaya pedang keluar dari lubang hitam. Cahaya pedang itu sangat cepat, dan langsung mengenai Ical Li yang sedang mencibir. Ical Li terkejut, dia tidak menyangka warrior yang ini masih hidup. Karena dia mengira warrior yang sudah mati, maka dia sudah benar-benar menyingkirkan kewaspadaannya sebelumnya. Kemunculan cahaya pedang ini benar-benar membuatnya tidak bisa melawan. Tapi bagaimanapun, dia adalah seorang pendekar suci, dan responnya tidak sebanding dengan pendekar hitam biasa. Ketika dia hendak bertindak, pada saat ini, dua kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya. Domain pedang, jiwa pedang alam ketiadaan. Ical Li sangat terkejut. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, karena pedang telah mencapai atas kepalanya kurang dari 1 sentimeter. Pada saat paling tepat, Ical Li memiringkan kepalanya. Syuh. Setengah dari wajah Ical Li dan lengan kanannya langsung terpisah dari tubuhnya, dan darah mengalir seperti air mancur. Meskipun begitu, Ical Li juga melakukan serangan balik dan menendang perut warrior yang. Warrior yang terpelanting lagi. Warrior yang berusaha berhenti di udara, dia tidak menyerang Ical Li lagi, tetapi tubuhnya bergerak dan dia menghilang di ujung langit. Ical Li tidak mengejar warrior yang. Pada saat ini, penampilan Ical Li sangat menakutkan. Setengah dari wajahnya hilang, dan mata kanannya hampir putus. Tidak hanya itu, dia juga kehilangan lengannya. Awalnya dia adalah pendekar suci, anggota tubuhnya yang putus bisa langsung terlahir kembali, tapi yang digunakan warrior yang untuk memotong tangannya adalah jiwa pedang alam ketiadaan. Oleh karena itu jika tanpa bantuan benda luar dia tidak bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya dengan bantuan energi spiritual. Kali ini, Ical Li tidak marah, dia tenang, benar-benar sangat tenang. Sejak bertarung dengan warrior yang sebelumnya, dia yang awalnya merendahkan warrior yang, kemudian sedikit mewaspadainya, dan pada akhirnya benar-benar mewaspadainya. Namun, dia tidak benar-benar menganggapnya serius, bahkan jika sebelumnya warrior yang memotong salah satu tangannya, dia juga tidak menganggapnya serius, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena sudah meremehkan musuh. Memang benar, bagaimana seorang pendekar suci bisa menganggap setengah suci sebagai lawan yang sederajat? Dia tidak pernah melakukannya, jadi dia harus membayar harga yang sedemikian rupa. Warrior yang. Ical Li menarik napas dalam-dalam, dan mengingat dua kata ini dengan sangat serius di dalam hatinya. Warrior yang kembali ke kota Yunhai. Meskipun sebelumnya ia menang pada saat-saat terakhir, namun itu hanya di permukaan. Sebenarnya, Ical Li belum benar-benar serius, tapi dia sudah sangat kelelahan. Jika dia masih tidak pergi, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi lagi. Pertarungan kali ini membuatnya memahami kengerian Master Pendekar Suci. Tapi untungnya, dia belum mencapai ke titik putus asa. Dia menyingkirkan pemikiran yang tidak penting di benaknya. Kekuatan spiritual warrior yang keluar, akhirnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Gedung Yunhai.
Di kamar yang semula milik warrior Yang, di tempat tidur terbaring rahasia Lu yang penuh dengan darah. Di samping tempat tidur ada rahasia Lu, Grace Yu, Liviana Sang, dan seorang pria tua berjubah hitam. Pria tua berjubah hitam itu menatap rahasia Lu untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kalian bisa mempersiapkan pemakaman." Grace Yu dan Liviana Sang terkejut. Grace Yu hendak berbicara. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan warrior yang muncul di dalam ruangan. Semuanya keluar. Warrior yang menatap rahasia Lu, dan suaranya sangat tegas. "Bicaralah sopan sedikit." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan suara berat. Liviana Sang takut keduanya akan bertengkar, lalu segera berkata, "Warrior Yang, beliau adalah senior Andre Zhu dari Partai Qingdao, senior adalah pendekar suci." Karena takut warrior yang impulsif, Liviana Sang mengatakan kata "pendekar suci" dengan sedikit lebih berat. Warrior yang tidak mempedulikan Liviana Sang, dia berkata lagi, "Aku bilang semuanya keluar." Pria tua berjubah hitam itu juga menjadi marah, dan segera berkata dengan dingin, "Hari ini aku tidak akan keluar, apa yang bisa kamu lakukan?" Warrior yang menoleh ke pria tua berjubah hitam itu, dan berkata, "Berapa lama lagi Partai Qingdao akan musnah?" Mendengar perkataan warrior yang ini, ekspresi pria tua berjubah hitam itu langsung menjadi tidak enak dipandang. Bersambung.